Konotasinya kan waktu itu saya bilang bahwa saya akan soal-soal ke tokoh-tokoh. Saya bilang gini, tokoh preman, tokoh apa. Iya. Maaf, waktu itu Abang Umar saya klasifikasikan awalnya iya. tokoh preman setempat. Halo semuanya, masih di Umar Kia Official. Sekarang aku udah bersama dengan Mas Luki, seorang politisi di sini. Thank you Mas waktunya. Terima kasih Gigi. Udah mau ditarik bentar ke sini, Dengan kita senang ngobrol hati. bentar ya. Iya. Tadi sebelum on cam kita sempat ngobrol sedikit kalau Mas Luki ini udah kenal Bang Umar Kia itu udah lama. Udah lama. Seingat saya waktu pilkada waktu itu, jadi 2011 mungkin ya. 2011 sampai Iya. sekarang masih berhubungan baik. Masih alhamdulillah. Wah, luar biasa. Nah itu pas kenal pertama kali, apakah udah langsung ngobrolnya panjang lebar atau Ya, gimana tuh? waktu itu dikenalkan karena kan saya waktu itu mau maju pilkada Kota Bekasi. Terus kan saya sowan-sowan lah sama tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh politik. Nah, Abang Umar saya anggap sebagai salah satu tokoh pemuda di waktu itu di Pondok Gede kalau nggak salah. Iya, ketemu kenalan. Saya ya kulon nuwun lah permisi bahwa saya mungkin akan melakukan politik praktis di sini, mohon izin atau restu kan gitu. Wah, luar biasa, disambut dengan baik. Jadi ya, begini, ini saya punya cerita lucu sama Bang Umar. Saya sowan-sowan kemana-mana, itu ya mereka nerima dengan baik. Saya pulang pada saat itu diongkosin sama Bang Umar. Saya sampai kaget. Hah, ini orang baik banget beneran. Dan itu bikin saya nggak bisa lupa. Jadi udah ketemu, minta izin, minta dukungan kalau berkenan. Kalau nggak ngedukung nggak apa-apa, yang penting saya cuma izin lewat aja. Pulang diongkosin. Astaga. Itu bingung. Ini orang baik banget gitu. Nah, itu yang membuat di kepala saya tuh nggak pernah lupa. Karena tokoh-tokoh yang lain saya juga nggak lupa. Cuman kan ya kadang-kadang banyak yang sekedar basa-basi mungkin ya, menerima politisi, terima ya. Oh iya. Kalau Bang Umar tuh nggak ngobrol dengan pulang dikasih uang, saya juga bingung. Bang, jangan Bang. Nggak apa-apa udah. Alhamdulillah ya. Maksudnya saya lihat dari sisi kepedulian dan apa baik ya. Kenapa dia peduli? Karena beliau melihat saya waktu itu adalah tokoh muda. Waktu itu kalau nggak salah ya Bang Umar umurnya sama saya beda setahun lah. Saya 44, beliau sekarang 45. Iya. Jadi menganggap bahwa pemuda harus maju, harus ini gitu. Itu disitulah. Dan walaupun kan begini, kan konotasinya kan waktu itu saya bilang bahwa saya akan soal-soal ke tokoh-tokoh. Saya bilang gini, tokoh preman, tokoh apa. Iya. Maaf, waktu itu Abang Umar saya klasifikasikan awalnya iya. tokoh preman setempat. Yang dengan image yang serem gitu ya? Iya, ya saya harus permisi kan. Iya. Ternyata beliau bukan preman sama sekali. Beliau orang ini agamanya, antusiasme terhadap religinya itu jauh melampaui dari bahkan saya yang pernah sekolah agama. SD, SMP, SMA, sekolah agama, SD, SMP, sekolah agama. Beliau yang di quote-unquote disebut preman atau mantan preman, justru kegiatannya religius sekali. Itu yang nggak banyak kita tahu sebetulnya pada awalnya. Iya. Nah itu kan dulu Mas Luki ke sana akhirnya beri ongkos gitu ya. Kalau saya mau seminggu sekali ke sana, diongkosin terus gitu kan. Jadinya ketagihan di sana. Nah kalau sekarang ngelihat Abang Umar gitu dari dulu tahun 2011 sampai sekarang ada perubahan nggak sih? Konsistensinya terhadap kepedulian terhadap pemuda, terus anak-anak yatim ya, terus aktif dalam antusiasme terhadap kegiatan keagamaan tidak berubah, malahan bertambah. Dan sekarang ini saya lihat lebih dikonkretkan lagi dengan diadanya kongres pertama. Setahu saya pada saat itu sudah ada tuh FPMM kan sudah ada waktu itu ya. Cuman dalam bentuk ada kayak papan namanya gitu kan, Front Pemuda Muslim Maluku gitu. Tapi saat ini berarti kan dikonkretkan, dinyatakan bahwa ini kongres pertamanya gitu. Iya. Jadi berubah ke arah yang lebih baik. Jadi karakternya tidak berubah, tetap humble ya, tetap humble. Dan ini bisa dibuktikan bahwa lihat betapa banyak tokoh-tokoh nasional, tokoh orang-orang besar loh tadi yang datang kan itu. Saya tadi sempat berpikir bahwa kan saya tanya sama staf saya kan gitu, Bang siapa yang hadir? Banyak Bang, orang-orang besar juga. Bayangan saya ya orang-orang besar ya skala Jakarta lah, ini skala nasional dan akrab. Beliau itu akrab. Jadi kan itu saya bisa melihat, ini saya bukan puji-pujian pada Bang Omar, saya hanya menceritakan apa yang saya lihat kan itu. Lihat bahwa betapa humble-nya ketika seorang Umar Kia itu punya koneksi orang-orang di atas, tapi terhadap anak-anak muda
yang masih mungkin bukan siapa-siapa, dia nggak memandang rendah gitu loh. Dirangkai semuanya. Exactly gitu. Kan banyak orang yang channelnya bagus-bagus nih, orang-orang hebat. Tapi terhadap yang muda-muda, dia rada ini gitu. Tapi beliau enggak, saya lihat tuh tadi. Bahkan kalau saya lihat staff saya, termasuk anak muda juga. Staff saya lawyer, tapi kan masih junior lah. Bisa langsung bisikin di kupingnya kok. Semudah itu gitu loh. Itu yang membuat saya bahwa, ini orang-orang seperti Umar ini yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Bahwa tentu orang pasti punya kesalahan. Tidak ada orang yang bersih putih, karena kita bukan nabi. Tapi kan yang hebat adalah kita belajar dari kesalahan, kita memperbaiki kesalahan detik by detik setiap hari. Mungkin kita ada up and down, tapi saya lihat Bang Umar ini mungkin seperti ini, tapi tetap grafiknya naik terus sekarang yang lebih baik. Oke. Nah tadi udah ngeliat dari kongres pertama kalinya diadakannya, itu gimana nih ngeliat di dalam tadi? Saya merasa senang dan bangga karena saya merasa walaupun saya tidak pernah terdaftar sebagai anggota karena saya bukan orang timur, maksudnya dari Indonesia Timur, tapi saya melihat bahwa ini growing, tumbuh. Dan disambut oleh tokoh-tokoh nasional dan saya rasa bahwa banyak calon-calon legislatif, calon-calon mungkin sekarang sebagai wakil bupati, mungkin wakil gubernur, mereka berkumpul, maka mereka itulah yang akan menjadi pemangku kekuasaan. Dan FPMM ini sudah dekat dengan mereka dari mereka belum jadi gitu. Artinya ada kedekatan. Nah, kalau misalnya mendekati anggota dewan, mendekati ketua MPR, kalau sudah jadi banyak yang mendekat. Tapi kalau ini hasil gitu ya. Kalau ini kan tidak. Jadi berdiri dan tumbuh bersama. Saya lihat ini bagus sekali organisasi. Dan dari tadi saya lihat dari sambutan-sambutan para petinggi dan para tokoh nasional itu mengaminkan cita-cita FPMM, yaitu bahwa membangun Indonesia secara adil dan merata di seluruh penjuru, timur, barat, semuanya. Dan kita melihat bahwa betapa kayanya Indonesia Timur sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, masih banyak sekali orang-orang yang belum merasakan kemakmuran di Indonesia bagian timur. Nah, FPMM ini salah satunya adalah bisa woro-woro, mengingatkan, mendorong pemerintah pusat untuk lebih care terhadap Indonesia di bagian timur, khususnya di Maluku tentunya. Baik, jadi nggak hanya di timur aja, tapi sebetulnya semua wilayah Indonesia juga disupport sama Bang Umar juga ya? Iya, artinya maksudnya orang Indonesia Timur, khususnya pemuda Maluku, Muslim Maluku kan sebar, nyebar ada di Medan, ada di Aceh, nyebar di mana-mana. Nah, mereka sama-sama punya induk, punya rumah. Bisa sebagai advokasi, bisa juga sebagai mentor, pembimbing. Begini, banyak orang-orang yang mungkin sempat tersesat. Kemana dia mau pulang? Saya menganggap bahwa FPMM ini menjadi rumah mereka untuk pulang, dielus dadanya, diusap punggungnya, dinasihati oleh orang tuanya. Dan orang tuanya adalah organisasi, yaitu FPMM. Persahabatan saya sama Bang Umar ini kan bukan sekedar organisasi, malah lebih ke arah personal. Tapi saya melihat bahwa kalau saya memang memiliki kewenangan dan kewenangan ya, tentu saya ingin berkontribusi terhadap FPMM ini. Tentu di wilayah saya sempat menjabat di Indramayu, banyak orang-orang dari Maluku juga banyak kan gitu. Betapa enaknya kalau misalnya umpama terjadi kesalahpahaman atau apa, kita bisa tahu kemana kita mesti menelpon. Itu, abang, ini ada adik-adik abang nih yang perlu dinasihati sama abang. Atau bisa juga, mungkin Bang Umar telepon saya, Bang Luki, itu banyak adik-adik saya di sana, mungkin untuk berkoordinasi dengan saya atau apa seperti apa. Konteksnya ini bukan negatif ya, konteks positif kan gitu loh. Semua orang itu sebesar apapun kesalahannya punya masa depan. Sehebat apapun, sebaik apapun seseorang punya masa lalu. Yang penting adalah kita saat ini dan bagaimana kita memperbaiki ke depannya. Berarti Mas Luki siap untuk berkontribusi? Siap dilibatkan, siap diajak dan dirangkul dan merangkul. Oke, semuanya jadi saksi di sini ya. Ya, buat teman-teman, ayo subscribe, like, dan komen di YouTube Omar K Official. Insya Allah membawa berkah untuk semua teman-teman seluruh pemuda di Indonesia. Amin. Salam sukses selalu. Terima kasih.